kelas pendidikan IPA kelompok 1 akan mempraktikumkan materi mengenai pesawat atut. Saya Zahwa Arya Farid dengan NIM 24231043. Saya Mutiah Fitri Harman dengan NIM 241087. Saya Amanda dengan NIM 24231112. Saya Afifah Izzatun Nisa dengan NIM 24231001. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum kami yaitu 1. Menentukan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak memenuhi hukum Newton. Yang kedua yaitu menentukan momen inersia katrol. Pesawat Edward adalah alat yang digunakan untuk mengamati atau memverifikasi hukum mekanika gerak. Pesawat Edward ini ditemukan oleh matematikawan asal Inggris bernama Gregor Edward pada tahun 1784. Alat ini terdiri dari 2 beban yang digantungkan pada katrol dan dihubungkan pada tali yang masanya dapat diabaikan. Pada percobaan pesawat Edward terdapat beberapa hukum fisika yang berlaku. Yang pertama yaitu hukum pertama Newton. Hukum ini mengatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam pesawat Edward, jika kedua massa yaitu M1 dan M2 sama, maka sistem akan tetap diam karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerakannya. Hukum kedua Newton. Hukum ini mengatakan bahwa kecepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dalam percobaan pesawat Edward, ketika massa M1 dan M2 tidak seimbang, maka gaya yang dihasilkan dari perbedaan kedua berat massa tersebut akan menyebabkan terjadinya percepatan. Alat dan bahan. 1. Pesawat Atwood yang terdiri dari tiang berkala R yang pada ujung atasnya terdapat katrol P, tali pengantar yang masanya dapat diabaikan, 2 beban M1 besar dan M2 besar berbentuk silinder dengan masing-masing M yang dikaitkan pada ujung-ujung tali penggantung, 2 beban tambahan dengan masing-masing M1 kecil dan M2 kecil, genggaman G dengan pegas S, penahan beban B, penahan beban tambahan A yang berlubang. Yang kedua stopwatch, 3 neraca teknis, 4 kertas grafik milimeter. Prosedur percobaan. 1. Timbang massa beban M besar 1, M besar 2, M kecil 1, dan M kecil 2. 2. Periksa apakah pesawat Atwood telah siap untuk dipergunakan. Pastikan bahwa tiang tidak miring. Pastikan bahwa katrol dapat berputar dengan bebas. Gantungkan M besar 1 dan M besar 2 pada ujung-ujung tali, kemudian pasang tali pada katrol. Pasang M besar 1 pada genggaman G dan tambahkan beban M kecil 1 pada M besar 2. Lepaskan M besar 1 dengan menekan pegas S. Pastikan bahwa beban M besar 2 dapat melalui A tanpa terganggu dan hanya beban M besar 1 saja yang tertahan di A. Ukur tinggi beban M besar 2 dan jari-jari katrol yang digunakan. 4. Pasanglah M besar 1 pada G dan tambahkan beban M kecil 1 pada M besar 2. Catat posisi A, B, dan C dalam keadaan ini. Lepaskan M besar 1 dari genggaman G dengan menekan pegas S. Catat waktu IAB, yaitu waktu yang dipergunakan oleh beban M besar 2. 5. Ulangi percobaan 4 dengan menggunakan beban M2 atau M1 kecil tambah M2 kecil. 6. Ulangi percobaan 4 dan 5 dengan jarak XAB yang berbeda. 7. Ulangi percobaan 4, 5, dan 6 untuk jarak XAB yang berbeda-beda. 8. Aturlah kedudukan A, B, dan C. Sebaiknya C dan A cukup jauh, sedangkan A dan B berdekatan. Catat kedudukan C dan A, pasang M besar 1 pada genggaman G dan tambahkan beban M kecil 1 pada M kecil 2. Lepaskan M besar 1 dari G. Catat waktu TCA, yaitu waktu yang dipergunakan beban M besar 2 ditambah M kecil 1 untuk menempuh jarak XCA. 9. Ulangi percobaan 8 dengan mengganti M kecil 1 dengan M kecil 2. 10. Ulangi percobaan 8 dan 9
untuk berbagai jarak XAB yang berbeda-beda. Pesawat Atwood. Pada percobaan ini, kami memvariasikan massa beban dan jarak tempuh beban dengan mengubah kedudukan A, B, dan C. Pada percobaan ini, kami melakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak yang telah ditentukan dengan menggunakan stopwatch, yaitu dimulai dari jarak 0,16 meter, 0,36 meter, 0,56 meter, 0,76 meter, dan 0,96 meter. Dari hasil pengukuran, kami dapat menentukan percepatan beban serta grafik XAB terhadap TAB dan grafik XAB terhadap TCA. Sebelum melakukan percobaan, kami mengukur massa beban terlebih dahulu yang terdiri dari beban M besar 1 dan M besar 2 serta beban tambahan M kecil 1 dan M kecil 2. Dengan menggunakan neraca Ohaus serta dengan ketidakpastiannya. Pada percobaan pertama, kami melakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan beban M1 besar ditambah M1 kecil untuk menempuh jarak XAB. Waktu tempuh beban yang kami peroleh bervariasi. Semakin jauh jarak AB, maka semakin lama waktu tempuh beban M besar 2. Semua data dicatat pada jurnal data. Setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan rentang persentase KR yaitu 1 sampai dengan 7%. Dan dapat disimpulkan bahwa praktikum yang kami lakukan mendekati nilai sebenarnya. Pada percobaan 2, kami melakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan beban M besar 1 ditambah M kecil 1 ditambah M kecil 2 untuk menempuh jarak XAB. Sama halnya dengan percobaan pertama, pada percobaan kedua ini kami juga memperoleh waktu yang bervariasi, tetapi waktu tempuhnya pada percobaan kedua ini lebih cepat dibandingkan pada percobaan pertama karena beban yang lebih berat dibandingkan dengan percobaan pertama. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan persentase KR 1,4% sampai 7,1%. Dalam percobaan pesawat Atwood, GLB terjadi ketika beban kedua meluncur ke bawah sampai pembatas kedua, sedangkan GLBB terjadi ketika benda pertama bergerak naik dan benda kedua yang diberi beban tambahan bergerak turun sampai beban tambahan tersangkut pada pembatas 1. Pada praktikum ini, kami menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama yaitu ketidakakuratan pengukuran waktu. Kami kesulitan dalam menyamakan waktu dimulai dan berhenti sehingga dapat mengakibatkan data yang kurang akurat.